Sobat Sastra, ketemu lagi sama aku Dewi Wulan Sartika. Di video kali ini aku mau bahas sebuah materi, yaitu analisis puisi populer periode reformasi. Puisi yang kita bahas kali ini yaitu Puisi Sikap karya Widji Tukul. Sebelum kita lanjut ke puisinya, kita bahas latar belakangnya dulu ya. Puisi Sikap ditulis oleh Widji Tukul pada tahun 1997, di mana pada masa tersebut Indonesia sedang mengalami krisis politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, puisi Sikap ditulis pada masa Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Akibat kekacauan yang dialami oleh masyarakat semakin tinggi dan situasi politik yang tak terkendali, masyarakat menjadi lebih kritis dan tidak bisa lagi percaya pada pemerintahan. Di samping hal perekonomian, politik Indonesia pun mengalami kendala dalam prinsip negara. Sistem pemerintahan demokrasi yang seharusnya dianut Indonesia justru kenyataannya menganut sistem otoritarian karena sangat minimnya keterlibatan masyarakat dan dominannya peran pemerintah. Oke, kita lanjut ke hasil analisis puisi Sikap tersebut ya. Bait pertama, maunya mulutmu bicara terus, tapi telingamu tak mau mendengar. Maumu aku ini jadi pendengar terus, bisu. Nah, di bait tersebut, Widji Tukul menekankan bahwa ia sebagai masyarakat tidak punya kendali untuk bersuara. Hal ini terkait dengan sistem otoriter yang terjadi. Segala bentuk media pun dikontrol dan diawasi pemerintah. Jelas bahwa kehidupan pada saat itu demokrasi dikekang. Kamu memang punya tank. Kekuatan militer ABRI digunakan Soeharto untuk menekan masyarakat yang melakukan perlawanan ataupun mengkritik rezim atas kepemimpinannya yang otoriter. Pada 4 bait tersebut, kritikan Widji Tukul terlihat pada kata tank untuk menyindir kekuatan militer ABRI. Selanjutnya, tapi salah besar kamu kalau karena itu aku lantas manut. Pada bait di atas, Widji Tukul mengkritik dengan menggunakan kalimat yang cenderung menentang, bahwa ia sebagai masyarakat yang dibungkam tidak akan menjadi manut pada pemerintah, walau mereka punya tank sekalipun. Bait yang terakhir, andai benar ada kehidupan lagi nanti setelah kehidupan ini, maka akan kuceritakan kepada semua makhluk bahwa sepanjang umurku dulu telah kuletakkan rasa takut itu di tumitku, dan kuhabiskan hidupku untuk menentangmu, hei penguasa zolim. Pada baris-baris di atas, Widji Tukul menyelipkan metafora untuk mengungkapkan bagaimana situasi yang dialami pada masa tersebut. Ia menyebutkan rasa takut, tetapi rasa takut ini justru menjadi bentuk kritikan. Ia menyebutkan bahwa rasa takut itu ia letakkan di tumitnya, menandakan bahwa rasa takut itu adalah hal yang remeh dan tetap kalah dengan semangatnya untuk menantang otoritarianisme pemerintah. Yang dalam puisi ini tertulis pada kalimat terakhir, hei penguasa zolim. Nah, kita udah sampai di penutupnya. Dapat kita simpulkan yaitu, berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perspektif sosiologis kritik sosial, puisi Sikap karya Widji Tukul terdapat aspek protes sosial terhadap pemerintah yang dianggap merugikan negara. Selain kekacauan dalam politik dan HAM, keduanya juga diakibatkan oleh kekacauan dalam perekonomian yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Maka, menurut peneliti, puisi berperan sebagai alat aspirasi untuk mengkritik pemerintah pada peristiwa tersebut.
penyair pun melakukan kritik terhadap kondisi sosial yang terjadi pada saat puisi tersebut ditulis. Terima kasih Sobat Sastra yang udah nonton video ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semakin luas. Thank you, bye.